Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, perkenalkan, saya Wahidah Muhlis, NIM 185604204, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi metode pembelajaran bahasa Arab atau Turuq Tadris Al-Lughah Arabiyah. Nah, kali ini saya akan memaparkan 3 metode pembelajaran, yaitu metode TPR atau Total Physical Response, metode Silent Way, dan yang ketiga metode bimbingan belajar konseling. Nah, yang pertama itu metode TPR atau Total Physical Response. Nah, apa itu metode Total Physical Response? Adalah salah satu metode untuk pengajaran bahasa pada anak usia dini, karena penerapannya itu berhubungan dengan koordinasi, perintah, ucapan, gerak, sehingga seorang anak lebih mudah menguasai suatu bahasa dalam pembelajarannya. Nah, karakteristik metode TPR itu sendiri yaitu ketika mereka sudah mampu mendengarkan dengan saksama perintah-perintah yang diucapkan oleh guru dan merespon dengan aktivitas fisik. Seorang siswa harus mampu memberikan respon yang baik secara individual maupun bersama-sama. Nah, adapun yang perlu diperhatikan guru dalam metode pembelajaran ini, seorang guru betul-betul harus mengetahui apa tujuan daripada metode ini. Nah, seorang guru harus mengajarkan kecakapan bahasa pada lisan tingkat pemula. Nah, para pembelajar dalam metode ini mempunyai peran utama sebagai penyimak, pelaku, listener, dan performer. Mereka menyimak dengan penuh perhatian dan merespon secara fisik terhadap perintah yang diberikan oleh guru. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode TPR itu sendiri. Nah, yang pertama itu kelebihannya. Kelebihan pertama itu metode ini merupakan alat yang baik untuk membangun kosakata. Metode ini betul-betul merangsang anak untuk belajar. Metode ini dapat memfasilitasi siswa dengan makna dalam konteks nyata. Tindakan atau kegiatan ini betul-betul membantu memperkuat hubungan di otak. Ini tidak memerlukan banyak persiapan pada pihak guru, meskipun guru harus bersedia untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Nah, adapun kelemahan daripada metode Total Physical Response itu sendiri, seseorang siswa ini umumnya tidak diberi kesempatan untuk mengapresiasikan pikiran mereka secara sendiri dan cara yang kreatif. Nah, kita melangkah ke metode yang kedua, yaitu metode Silent Way. Nah, metode Silent Way itu sendiri merupakan metode pembelajaran di mana peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran ini berlangsung. Guru lebih banyak diam, namun guru akan menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk sebuah reaksi. Nah, Silent Way adalah metode yang dikembangkan oleh Caleb Gatekno pada tahun 1970, dilandasi dengan keyakinan bahwa siswa hendaknya belajar secara independen, tidak bergantung pada seorang guru. Gatekno berpendapat bahwa siswa akan belajar lebih baik bila dia dapat mengembangkan tanggung jawab profesionalnya dan dalam pembelajaran dirinya. Nah, metode Silent Way dalam pembelajaran bahasa Arab ini betul-betul mendorong peserta didik lebih kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan daripada metode Silent Way itu sendiri, kelas dapat menjadi aktif dengan adanya tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas dalam metode ini. Yang kedua, respon peserta didik dipancing tanpa adanya instruksi lisan dari guru, tanpa pemberian contoh berulang-ulang. Nah, adapun kekurangan daripada metode ini sendiri, kekurangannya peserta didik akan mengalami komunikasi bahasa yang buruk dalam kelas. Materi yang diajarkan akan banyak gagal karena tidak mampu menampilkan seluruh aspek bahasa. Nah, kita melangkah ke metode yang ketiga, yaitu metode belajar bimbingan konseling. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa itu bimbingan dan apa itu konseling. Bimbingan itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu guidance. Merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan yang ditujukan untuk membentuk, mengoptimalisasikan perkembangan siswa. Nah, bimbingan merupakan
proses bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, yang dibimbing mendapatkan pengembangan kemampuan dirinya sendiri dan memanfaatkan kekuatan individu dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, apa itu konseling? Konseling itu sendiri merupakan proses memberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh ahli yaitu konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau klien. Nah, belajar konseling itu terbagi menjadi dua. Ada belajar konseling secara individu dan konseling secara perkelompok. Nah, layanan konseling secara individual adalah bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik dapat mendapat layanan secara tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya. Sedangkan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Nah, secara umum, tujuan dari konseling kelompok itu meliputi melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak, melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebayanya, dapat mengembangkan minat dan bakat masing-masing anggota kelompok, mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompoknya. Nah, adapun kelebihan dari konseling kelompok itu sendiri, praktis, memberikan kesempatan bagi anggota untuk saling memberi dan menerima umpan balik. Anggota belajar untuk berlatih tentang perilakunya yang baru, dapat digunakan untuk menggali tiap masalah yang dialami anggota, belajar untuk meningkatkan kepercayaan kepada orang lain, dapat meningkatkan sistem dukungan dengan cara teman akrab dengan orang lain. Nah, adapun kekurangan dari konseling kelompok itu sendiri, yang pertama, tidak semua cocok berada dalam kelompoknya. Kelompok digunakan sebagai tujuan perhatian konselor lebih menyebar dan sulit untuk dibina kepercayaannya. Nah, sedangkan bimbingan konseling individual, kelebihannya, pendekatan ini menekankan bahwa konseling dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan proses konseling. Konselor diberikan kebebasan untuk merubah dirinya sendiri. Pentingnya sebuah hubungan antar pribadi dalam proses konseling, pentingnya sebuah konsep diri. Konselor berperan untuk mengarahkan dan menunjukkan sikap penuh pemahaman dan penerimaan. Dan adapun kelemahan daripada konseling individual itu sendiri, terkadang konseling seolah-olah merasa tidak diarahkan dan merasa tidak tepat dengan adanya tujuan yang jelas dengan konseling ini. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.